Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paula Janisa Hikmatul Hidayah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemasaran produk kerajinan. Nah, pemasaran itu adalah salah satu cara atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperkenalkan produk yang mereka punya. Di dalam pemasaran ini meliputi yang pertama pemasaran, pengiklanan, dan pengiriman ke konsumen ataupun ke perusahaan lain. Nah, biasanya mereka akan menentukan target orang-orang yang sesuai dengan produk yang mereka pasarkan. Biasanya mereka melalui endorsement ataupun mereka juga bisa membuat iklan yang semenarik mungkin supaya banyak orang yang tertarik dengan produk yang mereka pasarkan. Nah, pemasaran produk ini juga menguntungkan konsumen karena dengan adanya pemasaran ini konsumen jadi lebih mudah menemukan barang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau pemasarannya tepat, itu bisa menarik banyak pembeli dan mengambil keuntungan yang banyak. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis pemasaran. Jenis-jenis pemasaran yang pertama itu ada branding. Branding ini nama atau merek dari suatu produk tersebut. Jadi suatu produk itu akan lebih mudah dikenal jika mereka punya nama atau merek tersendiri. Di dalam branding ini mereka meliputi yang pertama ada nama, logo, dan slogan. Terus yang kedua ada iklan. Ya, iklan ini bisa berupa iklan teks maupun iklan siaran. Siaran ini bisa lewat TV ataupun radio. Nah, kalau bisa iklannya dibuat semenarik mungkin dan berisi kalimat-kalimat ajakan yang membuat orang lain jadi tertarik sama produk yang kita buat. Terus yang selanjutnya itu ada internet. Nah, di jenis pemasaran ini tuh kita tahu ya di era sekarang orang-orang tuh nggak bisa lepas dari yang namanya internet. Internet itu udah jadi makanan sehari-hari. Jadi makanya kenapa jenis pemasaran ini tuh adalah salah satu jenis pemasaran yang paling luas di antara jenis-jenis pemasaran yang lain. Nah, yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini sangat penting dibutuhin oleh suatu usaha ataupun suatu produk. Karena kalau misalkan suatu usaha ataupun suatu produk nggak punya strategi pemasaran, biasanya mereka akan kesulitan nih untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk yang mereka punya. Nah, strategi pemasaran untuk produk kerajinan yang pertama adalah menentukan target pasar. Nah, jadi kalian harus tahu nih produk itu akan dijual atau diperkenalkan ke siapa dan dipakai untuk siapa. Nah, setelah menentukan target pasar ini biasanya penjualan kalian akan lebih efisien dan efektif. Setelah mengetahui target pasar, kalian juga harus tahu nih selera konsumen itu kayak gimana dan apa sih sebenarnya yang dibutuhin konsumen. Nah, setelah itu yang kedua adalah membuat produk kerajinan yang unik. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus diperhatikan apalagi untuk produk kerajinan, karena kalau misalkan kalian membuat produk kerajinan yang unik itu biasanya akan lebih mudah diingat oleh konsumen, jadinya produk kalian akan lebih istimewa dibandingkan produk-produk yang lain. Nah, selanjutnya itu melakukan promosi sesuai dengan target market. Nah, setelah ditentukan target pasar tadi, kalian bisa nih melakukan promosi sesuai dengan target yang kalian incar tadi. Misalkan kalian punya target pasarnya tuh ke orang tua atau ke ibu-ibu, kalian bisa melakukan promosi ke ibu-ibu. Terus kalian kasih tahu manfaatnya tuh apa sih, terus kelebihan dari produk kalian tuh apa. Selanjutnya adalah memanfaatkan media online. Nah, sebelumnya tadi aku udah bilang kalau media online adalah salah satu media pemasaran yang sangat luas, karena di dalam online itu banyak banget forum-forum yang kalian bisa gunain untuk memasarkan produk kalian. Bisa lewat iklan-iklan ataupun lewat kayak endorsement ke artis-artis ataupun yang lain. Nah, yang lainnya. Selanjutnya itu kalian bisa ikut event atau bazar. Jadi kalau kalian gak hanya aktif di sosial media ataupun aktif di online, tapi kalian juga harus aktif di offline ya. Karena kalau di event itu kan biasanya kita secara langsung ya, bertatap muka secara langsung. Jadi biasanya pertanyaannya lebih detail. Jadi kalian bisa menjelaskannya secara lebih rinci. Nah, itu adalah strategi-strategi yang diperlukan untuk memasarkan produk kerajinan. Habis ini aku bakal kasih tahu salah satu contoh pemasaran produk kerajinan lewat sosial media. Oke, di sini aku bakal kasih tunjuk contoh pemasaran produk lewat sosial media. Sosial media kali ini yang aku pakai dari Instagram. Nah, di sini aku pakai produk dari livewith.afd untuk contohnya. Dan di deskripsi akunnya kalian bisa langsung tulis jenis produk yang kalian jual. Dan kalau bisa akun yang kalian pakai jangan di private ya, supaya memudahkan calon pembeli untuk melihat produk apa aja yang kalian jual. Terus di deskripsinya juga kalian bisa tulis jam kerja kalian, tempat ordernya. Terus kalian juga bisa menjelaskan ini produk sendiri atau reseller. Kalian juga bisa tambahin lokasi kalian biar
kalau ada yang mau mengunjungi secara offline bisa langsung ke sana. Nah, terus yang kedua ada di bagian highlight. Di bagian highlight ini biasanya yang paling selalu ada di akun-akun bisnis tuh yang pertama ada testimoni, terus harganya, terus cara ordernya, terus detail produknya, dan yang lainnya. Oke, kita bakal lihat dari testimoni. Testimoni ini adalah penilaian pembeli atas produk yang mereka sudah terima. Bisa dalam bentuk komen di online shop kayak gini. Atau bisa lewat chat Instagram atau di WA. Nah, biasanya juga ada yang lewat tag Instagram. Jadi misalkan kalian lagi pakai produk tersebut, kalian foto, kalian masukin Instagram, kalian tag akun produknya, terus biasanya mereka langsung repost. Jadi buat kalian kalau beli suatu produk jangan lupa dikasih penilaiannya, karena itu bisa menunjang kemajuan produk tersebut dan untuk menyenangkan hati penjual juga. Terus ini ada tempat ordernya, bisa lewat Shopee or Tokopedia. Terus di sini kalian juga bisa masukin cara ordernya. Nah, ini format order. Format order ini berguna banget apalagi buat yang pemula, karena ini bisa mendata pesanan-pesanan yang masuk gitu. Jadi biar nggak ketukar pesanannya. Nah, format order ini biasanya isinya ada nama, nomor HP, alamat, list orderan atau jenis orderannya. Nah, terus mereka juga tulis di sini untuk dropship bisa ditambahin nama pengirim sama nomor pengirim. Terus yang selanjutnya ada detail produknya. Nah, detail produknya kalian bisa dalam bentuk video atau foto. Kalau direkomendasiin sih sebenarnya video ya, biar lebih jelas dan biar lebih dipercaya. Kalian juga bisa liatin cara penggunaannya. Fotonya kalau bisa jangan pakai filter ya, biar gak terlalu jauh sama ekspektasi nanti para pembeli. Nah, terus untuk feeds Instagram, kalian gunain warna-warna yang catchy di mata, terus jangan terlalu ramai, jangan terlalu mencolok juga, supaya nanti para pembelinya gak pusing ngeliat Instagram kalian. Nah, misalkan kita klik salah satunya, nah biasanya di feed Instagram itu kalau kita klik itu biasanya bakal dijelasin lebih detail. Pertama dari nama produknya apa, harganya berapa, ukurannya berapa, apa aja. Nah, biasanya juga ada yang nambahin hashtag. Nah, hashtag itu juga berguna banget apalagi kalau kalian yang baru, karena itu bisa calon pembeli itu bisa gampang nemuin produk yang kalian jual, dan semakin banyak hashtag yang kalian pakai, semakin mudah juga produk kalian untuk ditemuin. Nah, untuk foto produk kalau bisa sih ya semenarik mungkin, tapi jangan terlalu pakai banyak filter, karena kalau pakai terlalu banyak filter takutnya nanti ekspektasi pembeli itu jauh dari itu. Jadi kalau bisa senatural mungkin tapi tetap bagus. Nah, itu adalah contoh pemasaran produk lewat Instagram. Nah, sekian adalah video tentang pemasaran produk kerajinan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.